Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka melalui saluran seperti biasa, saluran online. Kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat, ya, pembelajaran di kelas 6. Kita coba untuk memahami tentang apa itu iman kepada hari kiamat. Nah, siapa yang tahu artinya iman? Oke, bagus. Artinya percaya. Siapa lagi? Yakin? Oke, bagus juga. Iman itu percaya atau yakin. Ya. Yakin tentang apa? Ya tentunya kalau kita berkenaan dengan hari kiamat, kita harus yakin, harus mengimani, harus percaya akan datangnya hari akhir. Nah, sebelum kita berbicara dengan hari akhir, setiap manusia akan mengalami atau melalui fase-fase dalam kehidupannya atau alam yang dilalui oleh manusia. Pertama, yang dinamakan dengan alam ruh. Yang kedua, yang dinamakan dengan alam kandungan. Yang ketiga, yang dinamakan dengan alam dunia. Yang keempat, dinamakan dengan alam barzah atau alam kubur. Dan yang terakhir, yang dinamakan dengan alam akhirat. Nah, iman kepada hari akhir atau kiamat, yaitu kita mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Ini contoh-contoh kiamat kecil, ya, ada gunung meletus, ada banjir, ada kebakaran, ada gempa bumi, gitu kan. Ini sebagai contohnya saja. Nah, surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat banyak sekali. Nah, 4 diantaranya adalah surat Al-Qari'ah, surat Al-Jadalah, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Hajj. Nah, Pena akan membacakan satu surat atau surat Al-Zalzalah, ya, 2 ayat saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, secara garis besar kiamat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Nah, apa itu kiamat sugro? Sebagai contoh, matinya manusia secara alami atau karena bencana alam, seperti halnya bencana alam yang terjadi di Aceh, tsunami, itu hampir ribuan orang meninggal. Itu salah satu dari contoh kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, kalau kiamat kubro atau kiamat besar, matinya seluruh manusia atau makhluk hidup, dan hancurnya alam semesta. Tidak ada lagi kehidupan. Kapan kiamat itu terjadi? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Tanda-tanda besar kiamat. Pertama, munculnya Dajjal. Ya. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihis salam. Yang ketiga, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Dan yang kelima, keluarnya binatang dari perut bumi. Nah, tahapan kehidupan di hari akhir, ya, atau nama lain dari hari akhir, yang pertama yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah itu sendiri, yaitu hari kehancuran. Semua manusia hancur, semua alam dunia hancur, ya, semua manusia meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang terlepas dari kejadian kehancuran tersebut. Yang kedua yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats, yakni manusia dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, yakni tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Ya.
Seluas apa? Wah, tentunya lebih luas di lapangan stadion bola, ya, karena bisa mengumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sehingga umat terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Yang kelima Yaumul Mizan atau pertimbangan amal, dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Nah, lalu apa hikmahnya kita beriman kepada hari akhir? Pertama, kita yakin bahwa hidup dunia ini hanya sifatnya sementara, ya, tidak langgeng, tidak abadi. Bisa 20 tahun, bisa 50 tahun, bahkan bisa 1 tahun. Ya. Nah, yang kedua, dalam hidup ini kita akan menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Yang ketiga, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, bertambah yakin dan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, Pak Hendra mencoba untuk memberikan soal sebanyak 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti dari hari kiamat. Yang kedua, sebutkan 4 contoh kiamat sugro. Yang kelima, sebutkan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, sebutkan 4 hikmah mempercayai hari akhir. Dan yang terakhir, sebutkan 4 perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.